Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan hal-hal seputar karir. Pada kesempatan ini aku pengen bahas tentang pengaruh domisili tempat tinggal kita saat ini terhadap suatu proses rekrutmen dan pekerjaan. Ngaruh nggak sih Kak, kita tinggal di mana, terus kita ngelamar-ngelamar kerja kayak gitu, terus nggak banyak panggilan gara-gara masalah domisili? Nah, banyak nih yang nanya aku pertanyaan itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang lagi belajar itu juga. Yuk kita diskusi bareng aja. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Silahkan belajar dari playlist untuk memudahkan proses belajar. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lagi nyari info loker, bisa cek di bagian community atau komunitas. Nah, nanti pada saat kita diskusi topik ini, kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar aja boleh. Kalau pengen diskusi lebih dalam, silahkan coba hubungi aku lewat sosmedku. Sosmedku nanti akan aku display di belakang. Atau bisa ditemukan di channel YouTubeku ini ya. Biar nanti aku bisa ngasih waktu luang lebih dalam kalau ada yang pengen konsultasi seputar karir. Ingat ya teman-teman, semuanya gratis. Silahkan teman-teman yang pengen bahas tentang ini, boleh siapkan catatan dulu, boleh siapkan buku, laptop, dan lain-lain kayak gitu. Kita akan bahas. Sebenarnya ada nggak sih pengaruh domisili terhadap proses rekrutmen maupun pekerjaan nantinya kalau misalkan kita diterima? Jawabannya adalah ada ya teman-teman. Tapi kita harus lihat bahwa sebenarnya pengaruh ya terhadap proses rekrutmen maupun pekerjaan ada yang tidak. Di sini aku pengen menghimpun berdasarkan hasil diskusiku sama banyak teman-teman HR, banyak teman-teman user dari riset sana sini yang sejauh ini yang aku tahu gitu. Mungkin di antara teman-teman, mungkin yang nonton video ini ada yang teman-teman rekruter juga, mungkin ada pertimbangan lain, boleh nanti dituliskan di kolom komentar untuk memperkaya kajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi gini teman-teman, domisili itu bisa berpengaruh, bisa enggak, kayak gitu. Dalam arti enggak tuh bukan enggak ada ya, tapi kayak enggak terlalu signifikan gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Aku pengen bahas tentang tidak terlalu berpengaruh kok dalam proses rekrutmen. Mungkin ada yang overthinking gitu ya. Kenapa? Karena rekrutmennya secara online. Jadi semua proses rekrutmennya tuh online-online terus. Jadi domisili itu nggak ada masalah. Kalau mau ngikutin tesnya nggak usah datang, online-online aja. Yang penting ada internet, ada device yang cocok, waktunya pas, hasil rekrutmennya bagus, lanjut ke tahap selanjutnya bagus, bagus, akhirnya keterima gitu. Jadi faktor domisili itu nggak terlalu berpengaruh pada proses rekrutmen kayak gitu. Nah, kalau berkaitan dengan selanjutnya adalah bekerja secara online. Aku tinggal di Indonesia, kantorku ada di belahan dunia sebelah kayak gitu. Domisiliku di mana aja nggak masalah. Yang penting apa? Ada internet tadi. Ada internet, ada komunikasi yang bagus, ada seleksi yang menunjukkan bahwa aku memang mampu untuk posisi itu. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh teman-teman faktor domisili kayak gitu. Jadi ingat ya teman-teman, jangan sampai di sini teman-teman ngincar kerja remote, terus habis itu ngerasa bahwa oh domisiliku kayak begini akhirnya aku nggak lolos. Ya nggak kayak gitu juga ya teman-teman ya. Gitu, kerja remote itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Terus misalkan apalagi faktor lain yang mungkin teman-teman bisa temukan. Jadi orang itu bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi gini, di Infolocker itu silahkan teman-teman simak. Berkaitan dengan tinggal, itu kadang di display dua. Ada yang berasal dari mana? Misalkan kayak di kualifikasi gitu ya. Gitu. Misalkan tinggal di sini, misalkan gitu. Nyebut daerah gitu. Atau kadang dia cuma ngomong menguasai wilayah sini. Familiar dengan wilayah sini dan sekitarnya. Kayak gitu. Itu kalau berkaitan dengan kita tinggal di mana. Tapi ada yang berkaitan dengan pekerjaan nanti kalau kita udah diterima. Bersedia ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. Kayak gitu contohnya. Nah, kalau misalkan ada loker nih yang bersedia ditempatkan di mana aja, biasanya kan faktor domisili itu nggak terlalu berpengaruh. Karena yang di display adalah kalimat tadi bersedia ditempatkan di mana saja, kayak gitu. Biasanya loker-lokernya itu tidak memerlukan penguasaan wilayah khusus sebelumnya. Jadi nanti memang wilayah itu kita kuasai dalam arti mungkin untuk berinteraksi dengan orangnya, menjual barang atau jasa, dan lain-lain. Tapi sejak awal tuh kita nggak punya modal tahu daerah situ dulu nggak apa-apa. Tuh ada cukup banyak tuh loker-loker yang sifatnya semacam itu. Lalu apalagi berkaitan dengan domisili. Biasanya loker-lokernya itu adalah yang tadi ya tidak terlalu berpengaruh ya faktor domisili itu adalah loker-loker yang nanti tuh perusahaan tuh nyediain mes, tempat tinggal atau ada penggantian biaya ngekos
kos, biaya tinggal di sana sini kayak gitu. Itu jadi nggak terlalu berpengaruh gitu teman-teman faktor domisili kayak gitu. Ada memang pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu. Ya, coba nanti teman-teman cek. Apakah teman-teman pernah menemukan tipe pekerjaan yang semacam ini, di mana dalam proses rekrutmen faktor domisili nggak terlalu berpengaruh, dan pada saat kerja faktor domisili juga nggak terlalu berpengaruh karena nggak masalah nanti akhirnya kita relokasi gitu ya, atau malah dari remote gitu, nggak terlalu mempengaruhi performa kita pada saat kita tadi berkaitan di dunia mana aja gitu. Oke ya, ini sebagai gambaran aja. Tapi yang sisi dua adalah ada juga loh teman-teman yang bilang bahwa oh, domisili itu berpengaruh banget. Wah, itu ada pengaruhnya secara signifikan gitu. Jadi walaupun kita mempercaya ini, faktor domisili dalam proses rekrutmen dan pekerjaan itu tidak berpengaruh, ini benar, tapi yang berpengaruh juga ada. Ya ini juga benar, kayak gitu. Maksudnya benar itu gimana? Nah, kita lihat dulu. Biasanya apa sih yang berkaitan dengan proses rekrutmen? Yaitu efektivitas rekrutmen, gitu. Efektivitas rekrutmen itu kayak gimana? Nah, ini mungkin bisa ada hubungannya sama alasan humanis ini ya, kayak gitu. Rekrutmen itu kan kadang itu misalkan tes, balik lagi kayak gitu. Bayangin kalau tesnya itu harus terpusat misalkan di Jakarta. Terus habis itu teman-teman dari pulau lain yang datang tes pulang, mohon maaf belum tentu lolos nih. Nanti harus segera datang lagi untuk tahap selanjutnya kayak begitu. Ngundang-undang orang tadi, memang ada perusahaan yang mau menunggu untuk posisi-posisi tertentu mau menunggu. Kadang tunggu datang, ada yang di reimburse tiketnya gitu-gitu itu ada. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan segera, wujudnya buruan ada di sini biar kita bisa tatap muka, kita proses langsung dan lain-lain kayak gitu. Itu ada lowongan-lowongan yang kita butuh orang yang bisa dihadirkan secara cepat kayak begitu. Karena kita prosesnya tadi. Kenapa kok cepat ya? Karena kita butuh cepat atau mungkin nanti di tahap usernya sibuk. User itu kita nggak tahu nih, rekruter nggak tahu nih si user ini tuh jadwalnya bisa berubah dengan cepat karena usernya mungkin bukan cuma level manager, mungkin lebih atas lagi kayak gitu. Sehingga daripada nanti ini didatengin, ini nggak ada, ini malah ini nggak datang gitu-gitu, maka ya tadi itu cari aja lah yang domisili terdekat, yang siap sedia kayak gitu. Lalu apalagi misalkan yang berkaitan dengan oh, domisili itu berpengaruh baik rekrutmen maupun pekerjaan. Yaitu rekrutmen suatu lowongan pekerjaan yang memang membutuhkan penguasaan wilayah tersebut, familiar dengan wilayah tersebut gitu. Misalnya teman-teman di situ pekerjaannya untuk menjadi kurir, pengantar barang atau menjual produk jadi sales motoris kayak gitu-gitu misalkan. Jangan sampai teman-teman nggak nguasai daerah situ. Waktu yang harusnya teman-teman gunakan gitu ya untuk tadi, oh jam segini ke sana dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Teman-teman kebanyakan buka Google Maps karena nggak hafal, banyak berhentinya, gini-gitu. Atau misalkan teman-teman kejebak kemacetan, tapi teman-teman nggak nguasai wilayah situ, nggak tahu tuh jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikusnya, jalan-jalan pintasnya, kayak gitu. Lewat labirin-labirin gitu ya bahasanya ya. Itu teman-teman nggak nguasai gitu ya. Atau mungkin yang berkaitan dengan ngejual produk tertentu, misalkan, oh aku ngejual ini dari pagi sampai sore. Biasanya ini banyak nih terjual nih di jam sekian sampai sekian ini di daerah sana, karena daerah sana wilayah sekolah. Habis itu aku ke sana, wilayah perkantoran. Nah, gitu-gitu. Teman-teman nggak punya sense itu, karena teman-teman nggak tahu daerah situ tuh sebaran tadi tempat-tempat khususnya gitu tuh kayak gimana, kita nggak tahu. Nah, ini untuk loker-loker yang butuh penguasaan wilayah kerja, sejak awal tadi biasanya akan menyantumkan familiar dengan wilayah sini, berdomisili di sini. Itu biasanya untuk faktor ini juga. Kemudian ada hal-hal yang lain nih yang di sini. Apa misalkan? Nah, kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan lokal. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang nantinya teman-teman itu harus berkomunikasi dengan wilayah tersebut. Misalkan ya tadi menjual barang ke calon pembeli, itu manusia juga. Mungkin nanti ada komunikasi yang berkaitan dengan pihak instansi-instansi pemerintah terkait kayak gitu. Nah, biasanya dicari orang-orang di sekitar situ agar obrolan itu bisa masuk secara nyaman kayak gitu. Walaupun kemampuan komunikasi orang yang tidak berada atau berasal dari wilayah domisili itu juga nggak bisa kita ragukan. Tapi kadang butuh semacam itu. Butuh orang yang berdomisili di situ dan biasanya memang berasal dari situ atau tinggal di situ lama. Jadi udah biasa gitu loh dalam tanda kutip untuk lobbynya, untuk basa-basinya tapi nggak basi gitu ya. Itu dibutuhkan gitu. Ada loker-loker yang semacam itu sehingga untuk loker-loker semacam itu pasti dia akan mempertimbangkan masalah domisili kayak gitu. Kemudian apalagi di sini? Nah,
tingkat produktivitas dan manajemen stres. Bayangin teman-teman, kan ada ya orang-orang yang memang tuh dalam tanda kutip nih, lokasinya tuh tinggalnya itu, tapi ini relatif ya, kayak nanggung gitu. Jadi mau ngekos juga nggak disebut jauh juga nggak jauh, tapi disebut deket juga enggak gitu. Tapi pada saat berangkat ini dia harus melewati wilayah-wilayah kemacetan misalkan. Bayangin aja teman-teman gitu. Oke, dalam kondisi nggak macet, oke, lancar. Tapi gimana kalau pagi-pagi tiba-tiba, maaf nih, macet. Gara-gara ada kecelakaan misal. Gara-gara ada hujan, banjir, macet. Belum nanti jalan-jalan ditutup, misalkan ada tamu-tamu kenegaraan atau aktivitas apapun itu misalkan gitu ya di daerah tertentu. Ya, atau ada bencana alam misalkan, akhirnya jalan tersebut tertutup dan lain-lain. Nah ini akhirnya bikin orang apa? Telat, nggak produktif, harusnya udah kerja, dia malah masih kejebak di tengah jalan. Dan bayangin aja, orang pagi mandi, moodnya bagus gitu ya, udah sarapan misalnya, pokoknya udah semangat kantor, di tengah jalan kena macet kayak begitu. Akhirnya bad mood sampai kantor, akhirnya sampai kantor, apa langsung kerja? Ya balikin mood dulu, kayak gitu. Akhirnya kayak begini, gitu. Jadi ada kemungkinan tuh itu jadi stres, nanti mungkin ibaratnya tingkat produktivitasnya itu nggak seoptimal kalau Anda sejak pagi itu dari rumah sampai dengan ke kantor itu memang ya seger, pikiran seger, perasaan seger, tenaga seger gitu ya. Itu berpengaruh sekali gitu. Makanya dicari yang domisili terdekat nih. Jangan sampai nih orang tiba-tiba hari ini datang pertama, besok datang terakhir dan lain-lain kayak gitu ya. Ini terkait dengan tingkat produktivitas. Coba sambil bayangin ya teman-teman. Terus yang selanjutnya lagi, apa ini? Retensi karyawan. Coba teman-teman bayangkan di sini. Kalau teman-teman bisa milih, ya, tinggal. Kira-kira teman-teman itu dalam kondisi normal ya tentunya ya. Pengen tinggal yang deket sama keluarga nggak sih? Pada dasarnya nih, pengen tinggal deket orang yang tersayang nggak sih? Gitu. Pasti iya dong. Tapi banyak sekali orang yang apa? Orang yang mau mengorbankan keinginannya tadi. Ya udah deh nggak apa-apa. Aku jauh dari keluarga dulu. Aku ada di tempat yang dalam tanda kutip mungkin nggak semodern daerah asalku dan lain-lain dulu. Hanya untuk memperoleh pengalaman itu, memperoleh gaji itu, kayak begitu. Tapi akhirnya apa? Seiring berjalannya waktu, seiring bekerja, banyak dari rekan-rekan kita yang punya rencana hidup yang mempengaruhi domisili. Coba bayangkan, pernah nggak teman-teman menemukan orang di sekitar yang akhirnya resign dengan alasan, wah aku pengen pindah kota, aku pengen ikut suami, aku pengen ikut orang tua, aku pengen ikut istri ke sini. Oh aku harus ke sini karena pasanganku dinasnya pindah ke sini dan lain-lain kayak semacam itu. Ya intinya ke semacam itu ya. Paham nggak teman-teman? Banyak sekali orang-orang yang punya alasan untuk resign hanya untuk ngedeket ke orang tersayang. Salah nggak? Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kita harus melihat ini sebagai sudut pandang perusahaan. Bayangin ada orang hebat, lagi kita butuhkan, lagi genting-gentingnya kondisi. Dan posisi itu pemenuhannya juga butuh waktu untuk nyari orang yang tepat. Kualifikasinya cocok juga, kerja juga nggak langsung paham, harus dilatih dulu dan lain-lain. Tiba-tiba dia resign dengan alasan tadi, itu harus balik ke domisili yang lain kayak gitu, nggak bisa di sini lama. Sehingga gitu, faktor mencari orang yang berada di sekitar domisili yang nggak terlalu jauh dari kantor itu merupakan salah satu bentuk retensi karyawan biar dia nggak resign dengan alasan mau ngikut hmm, orang-orang tercintanya kayak gitu. Bisa dibayangin ya teman-teman ya. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah alasan humanis. Ini tuh sebenarnya mencakup yang tadi sih, termasuk yang hubungannya tuh kayak gini. Ini ada posisi dibuka. Dalam tanda kutip, mohon maaf nih, kekuatan perusahaan kan rekruter juga tahu ya. Kita butuh posisi ini, gajinya sekian, compensation and benefitnya sekian. Ada orang lamar itu berasal dari kota yang sangat jauh gitu. Terus akhirnya kenapa kok nggak ngambil dari situ? Nah, rekruter tuh juga mikir kayak kalau dia ke sini belum tentu keterima, transportnya lebih mahal dari ini itu, sampai di sini belum tentu keterima, gajinya nggak seberapa, kasihan kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Aku pernah ketemu sama HR yang kita diskusi semacam itu.
Mas aku nggak ngambil di sini ya, gitu. Kasihan dia dari sini gajinya kan ini cuma begini. Ini kan kerjaannya cuma gini, kontrak base kayak gini, project base yang pendek-pendek aja cuma gini-gini. Ini cuma magang mas, kasihan kalau dia gini-gini. Nah, banyak yang hal yang semacam itu dengan alasan memanusiakan manusia sehingga demi kebaikan itu pihak perusahaan itu mengambil domisili yang sesuai dengan itu. Nah, ini dua hal ini teman-teman harus pahami. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh domisili itu pasti berpengaruh. Enggak juga. Domisili pasti nggak berpengaruh. Enggak juga. Karena balik lagi, tergantung lokernya. Karena bisa berpengaruh, bisa enggak. Dengan pertimbangan ini. Nah, silahkan teman-teman pikirkan. Lalu, sekarang case-nya adalah, kalau misalkan teman-teman ada loker, itu harus gimana? Teman-teman coba tanya sama diri sendiri dulu. Oke, ingat ya. Kita sebagai job seeker. Ini aku pakai sudut pandang job seeker sekarang. Kalau teman-teman sebagai sudut pandang job seeker, teman-teman coba bayangin deh. Kan kita pengen ya faktor domisili itu tidak mengganggu performa kita ke depannya, karir kita ke depannya sampai kita nanti pengen berhenti kerja kayak gitu kan. Coba tanyakan sama diri sendiri. Teman-teman pengen nyari kerjaan yang jauh dari domisili sekarang atau enggak? Kira-kira ada enggak loker-loker yang demikian? Kira-kira teman-teman pengen nyarinya di sini dulu sambil nunggu ada panggilan ke sana baru relokasi atau pengen kerjanya remote atau gimana? Kayak gitu. Bayangin lagi ada nggak kemungkinan nanti di tengah jalan teman-teman akan pindah domisili karena ada sesuatu hal. Gimana cara antisipasinya? Kira-kira perlu nggak teman-teman nyari kerja yang dekat domisili dulu? Sesuai nggak itu loker-lokernya yang ada di sekitar domisili sekarang? Atau teman-teman pengen relokasi dulu baru nyari yang di sekitar situ dan lain-lain? Coba disimulasikan dulu. Biar apa? Biar teman-teman ibaratnya gini. Teman-teman itu orang-orang yang cocok untuk loker yang begini gitu. Tapi teman-teman itu akhirnya apply-apply yang begini-begini gitu. Paham nggak teman-teman? Ini kan kriteria lokernya kadang suka mirip-mirip tapi kan beda ya gitu. Atau misalnya teman-teman sebenarnya kayak begini, tapi akhirnya nyari begini gitu. Jadi teman-teman harus tahu. Tapi kalau teman-teman dua jenis loker ini teman-teman tetap open, ya sudah, perlakukanlah semacam itu. Oke, teman-teman harus bisa melihat kenapa sih perusahaan ini kok minta domisili di situ. Kenapa ada perusahaan yang tidak menyantumkan domisili di awal? Berarti kan domisili berasal dari manapun boleh dong, karena nggak dicantumin. Coba aja dulu, kayak gitu. Walaupun nanti akhirnya di interview bilang, oh kita lagi nyari orang sekitar sini, nggak masalah, bukan salahnya teman-teman, karena memang domisili tidak disebut di situ. Dan mungkin teman-teman tidak ada kesempatan untuk nanya dulu ini untuk penempatan mana atau butuh domisili tertentu nggak kayak gitu. Tapi kalau di situ memang ada tulisan domisili sini kayak gitu. Itu kira-kira gimana? Teman-teman baca juga kualifikasinya yang lain apakah sudah memenuhi kayak gitu. Kalau mau dicoba coba aja beda domisili tapi dia nyari domisili A nih misalkan. Tapi teman-teman ada di domisili B. Tapi loker ini dia tidak butuh orang dari domisili lain. Mau dicoba boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan terlalu ngarep. Bahkan kalau nggak nyoba juga nggak masalah. Masih banyak loker-loker yang tidak mencantumkan domisili atau mencantumkan domisili yang sebenarnya teman-teman bisa penuhi kayak begitu. Lalu kalau ada pertanyaan lagi misalkan, kemarin aku sempat ditanya, domisili kita itu ada dua. Jadi statusnya sekarang itu kerjaan saya itu misalkan ada freelancer tertentu. Kadang saya di kota A, kadang di kota B. Dua tempat ini adalah domisili saya gitu. Karena memang saya tidak menetap dalam waktu lama. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu. Boleh nggak kalau kita menuliskan dua domisili? Jawabannya tetap boleh semacam itu. Oke, nanti pada saat teman-teman di interview, pasti kan ada pertanyaan lagi nih. Di situ akan digali lebih dalam. Karena inti dari interview kan salah satunya mengetahui informasi yang kita udah peroleh tapi dilengkapi gitu. Sebenarnya inti dari interview kan ada tiga ya. Mengetahui informasi baru yang dari tahap sebelumnya nggak ada. Melengkapi informasi yang udah ada yang barangkali di sini bisa diperluas dan diperdalam. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi penilaian kita terhadap Anda di setiap tahapannya. Itu termasuk melengkapi. Melengkapi info. Ini orang kok domisilinya dua ya. Coba di interview ditanya. Pasti bisa semacam itu. Dan teman-teman di situ juga bisa meyakinkan. Kayak gitu ya. Nah ini adalah pandanganku dan hasil aku kumpulin nih itu terkait dengan faktor domisili terhadap proses rekrutmen atau pekerjaan. Jangan sampai ya hanya karena masalah domisili teman-teman akhirnya nyalah-nyalain loker. Akhirnya teman-teman nggak semangat. Akhirnya teman-teman bingung overthinking. Wah ini nggak bisa. Gimana ya di sekitarku nih nggak ada loker yang cocok domisili sana.
juga enggak, tapi lokernya banyak di sana dan lain-lain. Pasti ada ide karena pada dasarnya begini, domisili itu luas gitu. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak gitu. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar atau misalkan teman-teman pengen ngobrol lebih dalam atau pengen aku bahas sesuatu nih gitu. Tulis juga di kolom komentar nggak apa-apa. Kalau pengen bahas yang lebih dalam, silahkan hubungi aku lewat salah satu sosmedku ini. Yang aku was respon ya LinkedIn sama Instagram ya, DM aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pengen join grup lokerku juga boleh hubungin aku lewat salah satu sosmedku ini nanti biar aku tambahin ke grup lokerku yang ada di WhatsApp. Paling sementara itu dulu ya dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Terima kasih.